kemarin. Ya. Saya kan awalnya kan juga berkeinginan untuk maju kembali di provinsi. Ya. Cara pandang saya sebenarnya pada saat itu, kalau saya melihat selama ini yang terjadi itu adalah sama-sama membangun. Kabupaten membangun, Ya. kota membangun, provinsi membangun. Tapi terkesan itu berjalan masing-masing. Sendiri. Inilah yang saya waktu itu berharap ke depan membangun bersama untuk Riau yang unggul dan bermartabat tadi. Membangun bersama itu artinya ada sebuah peran koordinator yang lebih dirasakan. Ya. Karena kalau kita mengacu kepada definisi seorang gubernur, gubernur itu kan adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Ya. Kalau mengacu kepada definisi itu, artinya seorang gubernur itu dia lebih berperan sebagai mata, telinga untuk melihat dan mendengar sehingga apa problematika di 12 kabupaten kota ini. Dengan dia memahami itu dengan baik, sehingga dia bisa memberikan dorongan yang sama. Kekuatan ini maju. Keberhasilan seorang gubernur itu ketika dia berhasil meningkatkan kesejahteraan di 12 kabupaten kota ini, baik program melalui program mereka sendiri maupun program yang diperkuat oleh provinsi. Nah, kalau misalnya seperti itu, karena yang punya rakyat itu kan para bupati wali kota. Betul. Ya kan? Sehingga mereka inilah yang harusnya duduk bersama-sama. Contoh misalnya katakanlah pasar Cipuan selama ini. Ini kan ya mohon maaf dalam tanda petik mungkin antara egonya kota, egonya provinsi yang tidak dilonggarkan sama sekali sehingga akhirnya ini kan terbengkalai. Terbengkalai dalam berapa tahun. Padahal hari ini wali kotanya sudah tidak menjabat, gubernurnya sudah tidak menjabat. Kan yang dirugikan kan masyarakat. Kenapa tidak kita longgarkan sedikit ego, bagaimana kita bisa pemimpin itu harus begitu. Kalau saya ingat dulu di TNI itu, ada senior saya, Jenderal Wismoyo Aris Munandar, dia katakan, pemimpin itu adalah pribadi-pribadi yang dikorbankan. Ini bahasa beliau seperti itu. Jadi ketika kita siap menjadi pemimpin, kita siap menjadi pribadi-pribadi yang berkorban. Begitu cara pandangnya. Tapi inilah, dan saya itu membekas bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Yomek. Alhamdulillah kembali kita podcast. Ini bersama Bapak izin Jenderal Pak Edi Natar Nasution. Ini kita kan lagi jelang Pilkada 27 November 2024. Ini pas masuk sini Pak, luar biasa nih Pak, asri kali. Belum pernah ke sini ya? Belum pernah kali Pak. Sekali. Alhamdulillah. Ini apa nih Pak? Suasana banyak lengkengnya. Terus rencana apa nih Pak? Ada pesantren juga nih Pak ya? Jadi ini kan dulu sebenarnya berawal ketika COVID. Oh ya. COVID itu kan kita yang dianggap usianya rentan di atas 55 tahun, itu kan disarankan untuk bekerja dari rumah. Ya. Waktu itu. Nah, saya termasuk dalam kategori usia itu, tetapi saya tidak produktif selama pelaksanaan COVID. Daripada saya di rumah, di sini sebenarnya dulu ini tanah ini adik saya punya, adik saya Pak Yan, tetapi tidak pernah digarap, tidak pernah diproduksi. Melihat itu saya bilang, kenapa dibiarkan? Ya karena di sini gambutnya kan agak ekstrim gitu loh, sehingga sulit untuk diapakan. Nah, saya bilang biar saya garap lah, saya bilang. Jadi saya bikinlah di sini untuk satu rencana saya pesantren. Insya Allah. Jadi pesantren ini pesantren yang untuk kader-kader pimpinan TNI. Oh siap. Saya berharap mereka ini nanti dia hanya 7 anak ketika masuk pertama di sini tuh. Kenapa 7? Karena nanti kuota yang akan masuk ke Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara dari daerah itu kan juga terbatas. Nah, sedangkan dia di sini kita persiapkan seusia tamat SMP. Tamat SMP dengan hafalan 10 juz. Insya Allah. Fisiknya bagus, kesehatannya prima, psikologinya baik, intelektualnya baik. Harapan nanti terpelihara ini selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun yang temannya yang lain ekstrakurikuler mungkin kegiatan lain, tapi khusus mereka dia menghafal Al-Quran kelanjutan dari 10 juz. Allah. Kita sangat berharap dalam waktu 3 tahun
dia bisa menyelesaikan 30 juznya. Jadi bersamaan tamat SMA dapat ijazah, dia juga punya hafalan 30 juz. Inilah yang saya ingin cita-citakan, sehingga nanti kalau dia bisa kita masukkan seleksi di Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, kemudian dia lulus, di dadanya itu ada 30 juz Al-Quran. Kalau suatu saat dia bisa menjaga karirnya, bahkan tidak mustahil bisa sampai pangkat Jenderal Bintang 4. Kalau itu yang terjadi, dari bumi Melayu ini akan lahir kader-kader pimpinan TNI yang berpangkat jenderal, di dadanya itu ada 30 juz Al-Quran. Itulah sebenarnya. Tapi karena kemarin kita dapat penerimaan itu hanya 3, sementara ini kan kita titipkan di SMU Plus yang ada di Kubang sana, karena jaraknya kan harus mengantar bolak-balik dia. Tapi di sana kita inapkan di sana. Nah, inilah yang sekarang kita coba lakukan terus-menerus. Mudah-mudahan nanti ini bisa berhasil dengan baik lah. Kalau nanti itu bisa terwujud, satu-satunya di Indonesia ya ada dari Riau. Kira-kira seperti itu. Jenderal yang agamais, macam Jenderal Sudirman. Ya, harus seperti itulah kita. Amin, insyaallah. Jadi kan kita tagline kita Pak, paten tuh Pak. Nah, gimana Pak kok langsung Jadi paten itu sebenarnya singkatan. Singkatan dari pengayom, agamis, tegas, energik, dan nasionalis. Nah, 5 kata inilah dipadukan menjadilah dia terbentuk satu tagline yang disebutkan paten tadi itu. Karena menurut saya pertama itu pemimpin itu harus bisa menjadi pengayom bagi semua kalangan. Kita kan pada hari ini sebuah keniscayaan di Riau ini kan hidup berbagai suku, berbagai agama, berbagai etnis. Pemimpin harus bisa mengayomi semua itu. Tidak boleh ada yang merasa termarginalkan dia hidup di bumi Melayu. Apalagi kita bicara Melayu itu identik dengan Islam. Islam itu melindungi semua pihak. Kira-kira itulah. Itulah kenapa kita sampaikan di pertama itu pengayom. Kemudian agamis. Ya agamis jelas lah. Kita hidup di bumi Melayu itu kan, bumi Melayu itu identik dengan Islam. Jadi segala sesuatu itu harus mencerminkan keagamaannya itu baik. Tapi fakta hari ini kan kalau kita lihat yang terjadi kan juga kehidupan itu ya banyak juga yang memprihatinkan. Saya pernah mungkin beberapa di video-video pendek saya itu menyampaikan keprihatinan saya. Pernah saya satu kali berangkat sholat subuh berjemaah. Itu di salah satu tempat itu saya lihat jam 4 subuh itu masih buka warnet. Isinya anak-anak SMP, usia SMP. Coba bayangkan sampai usia 4 sampai waktu jam 4 subuh itu masih di sana, ini kan seperti apa? Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Nah, keprihatinan inilah. Jadi bagaimana kita harus kehidupan di bumi Melayu ini harus bumi yang mencerminkan keagamaan itu. Hidup dengan pola seperti itu. Nah, terus juga ya tegas. Artinya tegas itu ya pemimpin itu harus tegas, nggak bisa. Untuk dia bisa tegas, dia tidak boleh tersandra. Dia harus merdeka. Dia tidak boleh kena masalah hukum. Dia tidak boleh tersandra oleh hal-hal yang lain yang menyebabkan dia tidak bisa bergerak untuk melakukan sesuatu dalam mengambil sebuah keputusan. Itulah yang dia sangat tegas. Kalau energik saya kira ya kalau pemimpin tidak energik, tidak sehat, bagaimana mungkin dia bisa. Nah, kemudian yang terakhir tadi saya katakan nasionalis itu, ya karena memang kita sangat heterogen hidup di bumi Melayu ini. Itulah kenapa lahir tagline itu, yang tadi kita katakan paten itu. Udah kira-kira, Bung Dede. Baik, Pak Jenderal. Jenderal, ini kan Pekanbaru nih. Apa kira-kira yang kurang atau perlu dirubah nih, Jenderal? Gimana? Jadi sepengetahuan saya setelah banyak mencoba mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat dari berbagai pihak lah. Apakah yang dia beraudiensi dengan saya, ataupun mungkin saya berbicara di lingkungan-lingkungan yang lain. Yang sangat dirisaukan mereka hari ini kan ada beberapa itu. Antaranya ada masalah sampah, kemudian ada masalah banjir, kemudian masalah perparkiran, kemudian juga ada masalah tertundanya pembayaran gaji segala macam kan, apa namanya, RT RW. Kemudian juga ada juga mengeluhkan ya kondisi bagaimana di rumah-rumah ibadah itu kesejahteraannya perlu diperhatikan.
ya di pendidikan, antara lain itulah semua. Jadi persoalan-persoalan ini persoalan yang sebenarnya harus didudukkan. Kalau itu sudah sebagian besar masyarakat itu merasakan itu, berarti pemerintah tuh harus wajib hadir untuk mendengarkan itu. Kira-kira seperti itu yang saya tangkap hari ini. Itulah. Kita soal ini Pak, soal kemacetan tuh Pak, apa perlu ditambah transportasi massal, misalnya monorail atau apa gitu di Pekanbaru ini? Itu sebuah keniscayaan ke depan, tidak bisa tidak. Yang namanya kota berkembang itu harus. Sebenarnya kalau saya tengok di kota Pekanbaru ini sudah ada dulu program yang akan dilakukan mulai kalau nggak salah saya zaman Pak Herman Abdullah, terus Pak Firdaus kemarin ada transportasi massal yang disiapkan untuk bus umum lah. Saya kemarin mencoba berdiskusi dengan beberapa teman yang sekarang masih duduk di kota Pekanbaru, yang duduk di pemerintahan. Program itu masih ada konsep-konsep itu. Nah, kalau saya bilang, kalau konsep itu baik, itu kenapa tidak? Ke depan itu mungkin perlu kita pertimbangkan, perlu kita hitung. Jangan biasakan pemimpin itu karena itu bukan gagasan ataupun ide dari awal dia, terus terhadap sesuatu yang baik itu kita kesampingkan. Tidak boleh, pemimpin itu harus legawa. Pemimpin itu harus berbesar hati. Kalau memang ada program yang pernah tertunda atau program itu mungkin program yang baik, hanya karena mungkin kita bukan gagasan itu dari kita dan orang kita, saya kira kan tidak seperti itu. Pemimpin itu harus mau menerima masukan, saran. Kalau kita orientasikan itu semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Begitu cara pandang saya. Ini Pak, zaman Pak Herman kan Adipura 7 tahun tuh Pak. Setelah itu mohon maaf Pak, nggak ada lagi tuh Pak. Gimana kira-kira ke depan itu Pak, soal sampahnya? Nah, sekarang begini pertanyaan saya. Kalau pernah zaman Pak Herman bisa, kenapa hari ini tidak terjadi? Artinya ada yang salah. Ada yang salah, betul. Ada pengelolaan tata kelola sampah ini yang tidak benar. Inilah yang harus kita lihat ke depan. Kalau memang tata kelolanya itu tidak benar, berarti kan tata kelolanya harus kita perbaiki. Kenapa dulu zaman itu bisa? Kenapa sekarang tidak bisa? Saya sudah mencoba juga berdiskusi dengan berbagai kawan di sana. Kira-kira dengan pola sekarang ini seperti apa? Dengan pola dulu. Dulu itu katanya akan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari camat, kemudian lurah, RW, RT, termasuk masyarakat sebagai yang memproduksi sampah itu sendiri. Kan sebagian besar kan sampah rumah tangga itu. Jadi mereka ini diikutkan gitu loh di dalam pengelolaan sampah. Sehingga dilibatkan, sehingga juga lebih mudah untuk melakukan kontrol dan arahan-arahan. Kalau kita sekarang ada 15 kecamatan, itu kan masing-masing camat, nanti di bawahnya kan ada lurah, itu bisa kita kasihkan arahan-arahan untuk bagaimana pengelolaan di tempatmu. Kalau memang nanti ternyata ada kurang di sini, bagaimana di sini? Ini kan semua nanti bisa dilakukan. Tetapi konsep umum dengan melibatkan berbagai pihak, dia ikut diberikan tanggung jawab. Nah, kalau sekarang misalnya diberikan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini kalau memang dia bisa melakukan lebih baik, faktanya kan tidak bisa bergerak. Artinya kalau begitu kan ada sesuatu yang tidak pas. Inilah yang ke depan yang harus kita perbaiki lagi, kita tata kembali. Kalau memang pernah ada satu era kota ini terlaksana dengan baik, bahkan mendapatkan penghargaan Adipura, kenapa tidak kita contoh kembali seperti hal yang begitu gitu. Ini semangatnya harus seperti itu gitu. Udah 12 tahun masalahnya Pak. Iya. Oke. Soal parkir Pak, parkir ini kan saya kalau parkir itu Pak, saya suka nanya tuh ke tukang parkir, store berapa? Oh berat bang. Nah, gimana nih bang tata kelola parkir Pak? Ya, saya juga coba mempelajari. Banyak juga yang datang ke sini mengeluh kepada saya. Keluhan itu antara lain bahwa kadang-kadang mereka terutama ibu-ibu, kami jadi takut Pak keluar. Kami keluar tuh mau mencari barang yang harga 3.000, 4.000. Belum ketemu di tempat sini sudah keluar parkir 2.000. Pindah lagi parkir sudah 4.000. Barang belum dapat, yang harganya lebih mahal pula parkirnya sekarang yang dianukan. Nah, ini kan ada yang salah kalau menurut saya seperti itu. Harusnya tidak begitu. Kalau sudah ada keluhan dari masyarakat seperti itu, wajib pemerintah itu hadir untuk mendengarkan itu. Kita kan harus berpikir juga, tujuan parkir itu apa? Selain kita untuk mendapatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga harusnya kita evaluasi secara terus-menerus. Kalau memang perlu ada daerah-daerah tertentu yang tidak perlu diambil parkirnya, dilakukan. Saya contoh misalnya katakanlah kita ambil Jalan Sudirman saja misal. Ini kan dalam pemikiran saya.
mulai dari jembatan Siak 4 sampai menjelang Jalan Pangeran Hidayat. Itu kan memang daerah ramai. Orang parkir situ, itu wajar saja kalau dilakukan parkir misalnya. Tetapi mulai dari Pangeran Hidayat misalnya ke sana, itu kan banyak perkantoran, banyak semua. Lah, harusnya yang tempat-tempat begitu tidak perlu. Salah satu contoh seperti itu. Jadi tidak boleh semua ketika ada sekarang warung baru mulai ramai, sekarang warung itu udah banyak. Sekarang ada lagi parkir datang, parkir musiman. Ini kan nggak boleh yang begini. Ini yang harus ditata oleh pemerintah. Kita juga paham pemungut-pemungut parkir ini juga orang-orang yang di belakangnya ada mulut yang harus diisi sama mereka. Kita juga tidak boleh menafikan itu. Kenapa dia mau bekerja sebagai tukang parkir? Karena dia punya tanggung jawab di rumah. Ada perut yang harus dia isi. Nah, ini tidak bisa kita hitam putih. Parkir pokoknya ini. Sehingga mereka ini mau seperti apa? Ini harus duduk, bicara semua. Sehingga masyarakat yang bekerja seperti tadi, dia juga punya, kalau kami nggak mau parkir, apa kerjaan kami Pak? Misalnya seperti itu. Itulah tugas pemimpin memikirkan itu. Tetapi harus duduk. Tidak boleh kita biarkan itu terjadi berkembang sendiri di lapangan. Pemerintah harus hadir, itulah kuncinya kira-kira. Sekarang soal pendidikan Pak, kadang-kadang tinggal di Panam, sekolah di rumah misalnya kan, jauh-jauh gitu kan. Betul. Apakah nggak ada bisa zonasi yang bagus tuh? Jadi begini, kenapa sistem zonasi itu muncul kan? Sistem zonasi itu muncul kan sebetulnya juga niat pemerintah itu juga mencari satu formulasi untuk supaya ada keadilan kan. Tetapi dalam faktanya kan terjadi tidak juga seperti itu. Karena ada faktor-faktor ikutan lainnya. Jumlah sekolah yang, karena kan kalau kita tahu kota dan kabupaten itu kan menangani sekolah yang tingkat SD, SMP. Kalau di provinsi itu kan tingkat SMA, SMK, SLB, kan itu seperti itu. Nah, ini juga harus ada kesesuaian jumlah yang akan diterima di provinsi dengan yang dikeluarkan di sini. Belum lagi yang kita bicara swasta-swasta. Swasta-swasta ini kan dia juga perlu peran dia dilakukan. Kalau semua ini mereka kan mati juga ini. Jadi persoalan hari ini saya lihat tidak diselesaikan dengan cara komprehensif, tidak diselesaikan dengan cara duduk bersama-sama membahas, membicarakan itu. Sehingga terkesan mereka berjalan masing-masing dengan kebingungan. Nah, kalau ini yang terjadi, itulah yang salah. Harus duduk. Siapa yang menginisiasi itu? Ya pemerintah. Inilah gunanya ya staf-staf orang-orang yang duduk di sana itu ya orang yang memang dia berpikir untuk seperti itu. Kalau saya tangkap itu sebenarnya, Bung Deddy ya. Siap. Pak, ini kan setiap weekend tuh Pak pasti penuh tuh Pak. Apa yang penuh ini? Rakyat nih menumpuk di Pekanbaru. Apa nggak ada strategi gitu Pak? Pekanbaru weekend tuh jangan macet gitu. Nah, artinya kalau kita melihat gitu, kan berarti kan di kota Pekanbaru ini banyak gula sehingga semut datang. Kan itu kan? Betul. Nah, kalau ilmunya teori semut gula itu kan begitu, di mana banyak gula kan di situ semut akan datang. Pindahkan gula betul Gula ini yang harus ditaruh di mana-mana supaya semut ini juga dia kemana-mana. Nah, kita lihat apa sebenarnya yang paling khas kita nih. Hiburan untuk keluarga. Kemudian juga kan kondisi kuliner. Kita tahu kota Pekanbaru ini sudah tidak bisa kita kesampingkan, dia merupakan kota kuliner, tempat orang mencari makan. Bahkan kalau kita misalnya sekarang di Jakarta, saya tawarkan kawan saya, Bung main kita ke Pekanbaru. Malam cari durian ya Pak ya, gitu ya. Dia sudah tahu bahwa di kota Pekanbaru itu kota durian. Nah, ini hal-hal seperti ini. Tetapi saat ini kalau kita lihat kan tertumpuk di kota. Sangat tertumpuk di kota ini. Ini kalau tidak didistribusikan ke berbagai daerah, sebenarnya bisa dibikin menarik. Karena kan kalau di sana kan selama ini katakanlah kuliner itu khas kita kan di tengah kota. Dengan lampu-lampu yang indah, dengan apa segala macam. Tempat-tempat seperti ini bisa juga kita lakukan. Kenapa tidak? Kita distribusikan ke berbagai daerah yang nanti nuansanya mungkin ada sedikit hutannya, ada sedikit mungkin tidak berbeda dengan kondisi yang ada di kota. Itu dibutuhkan sebuah kreativitas, tetapi juga tidak menyulitkan para pedagang-pedagang kita yang ingin berjualan seperti itu. Tapi kalau misalnya itu banyak kita lepaskan mereka, dibiarkan, inilah menjadi masalah. Saya kira itu persoalannya semua. Ini Pak, kan terkadang Pak, mohon maaf Pak ya, Pemko sama Pemprov suka
berbeda pendapat loh Pak. Terus dulu ada ide pekan Sikawan gitu kan, di Jakarta kan ada Jabodetabek. Apa nggak bisa diaktifkan juga Pak? Nah, itu yang saya pernah sampaikan ketika saya masih di provinsi kemarin. Saya kan awalnya kan juga berkeinginan untuk maju kembali di provinsi. Cara pandang saya sebenarnya pada saat itu, kalau saya melihat selama ini yang terjadi itu adalah sama-sama membangun. Kabupaten membangun, kota membangun, provinsi membangun. Tapi terkesan itu berjalan masing-masing. Sendiri. Inilah yang saya waktu itu berharap ke depan membangun bersama untuk Riau yang unggul dan bermartabat tadi. Membangun bersama itu artinya ada sebuah peran koordinator yang lebih dirasakan. Karena kalau kita mengacu kepada definisi seorang gubernur, gubernur itu kan adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Kalau mengacu kepada definisi itu, artinya seorang gubernur itu dia lebih berperan sebagai mata, telinga untuk melihat dan mendengar sehingga apa problematika di 12 kabupaten kota ini. Dengan dia memahami itu dengan baik, sehingga dia bisa memberikan dorongan yang sama. Kekuatan ini maju. Keberhasilan seorang gubernur itu ketika dia berhasil meningkatkan kesejahteraan di 12 kabupaten kota ini, baik program melalui program mereka sendiri maupun program yang diperkuat oleh provinsi. Nah, kalau misalnya seperti itu, karena yang punya rakyat itu kan para bupati wali kota. Ya kan? Sehingga mereka inilah yang harusnya duduk bersama-sama. Contoh misalnya katakanlah Pasar Cipuan selama ini. Ini kan ya mohon maaf dalam tanda petik mungkin antara egonya kota, egonya provinsi yang tidak dilonggarkan sama sekali, sehingga akhirnya ini kan terbengkalai. Sudah berapa tahun. Padahal hari ini wali kotanya sudah tidak menjabat, gubernurnya sudah tidak menjabat. Kan yang dirugikan kan masyarakat. Kenapa tidak kita longgarkan sedikit ego? Bagaimana kita bisa? Pemimpin itu harus begitu. Kalau saya ingat dulu di TNI itu ada senior saya, Jenderal Wismoyo Aris Munandar, dia katakan pemimpin itu adalah pribadi-pribadi yang dikorbankan. Ini bahasa beliau seperti itu. Jadi ketika kita siap menjadi pemimpin, kita siap menjadi pribadi-pribadi yang berkorban. Begitu cara pandangnya. Tapi inilah, dan saya itu membekas bagi saya. Beliau juga mengajarkan kepada saya pada saat itu. Dia katakan disiplin adalah napasku, kesetiaan adalah kebanggaanku, kehormatan adalah segala-galanya. Jadi kalau ini kita pahami dengan baik di dalam kepemimpinan itu semua bisa terkoordinasi. Jangan sampai nanti seorang gubernur dia berposisi sebagai bupati ke-13. Ini mohon maaf, saya harus mengatakan itu. Betul. Jadi kalau itu yang terjadi nanti, karena begini juga, saya pernah kadang-kadang cara pandang para tokoh-tokoh kita juga ini saya kritisi. Pernah saya suatu ketika memimpin rapat. Kemudian waktu itu Pak Gubernur tidak ada, saya masih wakil gubernur. Ada tokoh yang mengatakan, Pak Wagub, sebentar lagi Bapak kan akan mengakhiri masa jabatan dengan Pak Gubernur. Apa legasi yang Bapak bisa tinggalkan? Artinya warisan yang bisa Bapak tinggalkan. Dulu zaman Pak Saleh Yazid itu ada bangunan ini, bangunan ini. Zaman RZ ada bangunan ini, bangunan ini. Saya pada saat itu menangkap seakan-akan apa yang disampaikan tokoh ini, apakah warisan itu hanya segalanya dalam bentuk bangunan fisik monumental? Saya katakan, zaman Pak Samsuar dan saya, beliau melakukan konversi bank konvensional menjadi bank Riau Kepri Syariah. Kalau kita hadapkan kepada jumlah masyarakat Riau provinsi yang pada saat itu 6,7 juta jiwa, 87,11% di antara umat muslim. Pernah nggak kita terbayang berapa banyak kita menyelamatkan umat muslim ini dari riba? Dari riba. Bahkan Riau itu urutan ketiga yang sudah melakukan itu, selain Aceh dan NTB. Tetapi kita selalu seakan-akan legasi yang ditinggalkan, warisan yang ditinggalkan dalam bentuk bangunan fisik. Padahal ini warisan menyelamatkan umat Islam yang 87,11% dari 6,7 juta jiwa tadi, itu seberapa besar yang sudah dilakukan oleh seorang pemimpin. Ini kan harus kita jelaskan dengan umat ini. Menyelamatkan umat itu jauh lebih besar. Ini yang kita lakukan. Mungkin dia akan bisa menjangkau orang yang ada di Guntung sana.
Mungkin Bang Riau Kepri kan masuk sampai sana. Mungkin juga sampai ke Pulau Rangsang di sana. Rangsang pesisir sana di Meranti. Itu juga terselamatkan. Bukan tidak berarti bangunan fisik di tengah kota Pekanbaru tidak baik, tapi yang menikmati juga mungkin tidak sebanyak itu. Segelintir aja. Artinya membuat suatu penilaian itu tidak boleh kita seperti apa, harus utuh melihat itu. Yang nampak di depan mata aja. Ya itu dia. Makanya kalau kita lihat lagu Indonesia Raya itu coba, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwanya ini dulu gitu loh. Iya, baru raganya. Kita kadang-kadang selalu terkesima dengan bangunan yang berbentuk fisik, padahal juga bukan tidak penting, itu juga sangat penting. Tetapi bangunan yang non fisik ini itu juga tidak kalah penting gitu. Nah, disinilah perlunya sebuah kebijaksanaan seorang pemimpin melihat seperti itu. Itu yang saya katakan tadi gitu. Alhamdulillah. Semoga baik, izin Pak Jenderal, udah cukup panjang Pak Jenderal. Mungkin ada closing statement buat warga Pekanbaru biar paten. Ya, terima kasih warga Pekanbaru, terutama anak-anak muda. Kalian adalah generasi penerus ke depan. Kalian harus bisa menjadi generasi yang cerdas, karena di tangan kalian lah nanti Riau ini di depan sekian puluh tahun ke depan yang akan datang. Oleh karena itu, kita berpikirlah secara baik, berpikirlah secara cerdas, ikut berperan serta. Kita sebentar lagi akan menghadapi pilkada di tanggal 27. Jangan pernah kau sia-siakan hak pilihmu, karena itu bentuk tanggung jawab kau kepada kita semua yang ada di sini. Ya, sayang rasanya kalau kita tidak memanfaatkan hak yang diberikan oleh negara ini kepada kita. Kalau itu yang terjadi, berarti kita belum bisa kita menjadi seorang warga negara yang bertanggung jawab. Tapi saya yakin anak-anak muda Riau tidak memiliki mental yang seperti itu. Berpartisipasilah dengan baik pada saat nanti tanggal 27 November, gunakan hak pilih, kemudian kita amankan semua pelaksanaan pilkada di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru. Terima kasih. Masih Jenderal. Ya. Baik, Sobat Yomek, hilangkan kebosanan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.